Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Faiz dari IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 12201183028. Di sini untuk memenuhi tugas magang 1 yaitu membuat video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji semester ganjil kelas 8 Madrasah Tasyanawiyah. Sesuai dengan materi ajar yang tertera pada RPP pembelajaran, akhlak terpuji terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu tawakal, yang kedua ikhtiar, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang terakhir adalah qanaah. Yang pertama yaitu tawakal. Tawakal berasal dari wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, tawakal artinya yaitu menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Orang yang bersifat tawakal akan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya. Hal ini karena ia senantiasa menyadari bahwa keberhasilan itu didapatkan atas kehendak atau seizin Allah. Sementara itu, jika mengalami kegagalan, orang yang mempunyai sifat tawakal akan senantiasa merasa ikhlas dan menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa. Sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari setiap muslimin. Sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dicapai dengan motivasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu yakin bahwa Allah sebagai penguasa alam semesta. Yang kedua, tahu keutamaan dari sifat tawakal. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia banyak kekurangannya dan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang tawakal. Dalam bertawakal hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperintahkan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 sebagai berikut. Wa 'ala lillahi fattawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal yang terbaik adalah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia dibakar oleh Namrud. Nabi Ibrahim saat itu berzikir, Haziballahu wa ni'mal wakil, artinya cukup untukku Allah saja, dia penolong terbaik. Imbasnya Allah menolong secara langsung Nabi Ibrahim dengan berfirman pada api itu, wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ciri-ciri orang yang bersikap tawakal. Yang pertama, orang itu tidak gelisah dan berkeluh kesah. Yang kedua, orang itu akan selalu berada dalam ketenangan, ketentraman, dan kegembiraan. Yang ketiga, jika orang itu memperoleh nikmat dan karunia dari Allah, ia akan bersyukur, dan jika tidak atau mendapatkan musibah, ia akan bersabar. Yang keempat, menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Yang kelima, penyerahan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi bersikap tawakal. Tawakal menjadikan seseorang tenang dan tentram hatinya karena merasa telah menyandarkan segala sesuatu urusan hidupnya karena kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Tawakal dapat mendorong semangat dan keberanian luar biasa dalam menghadapi rintangan, gangguan, dan mengatasi kesulitan-kesulitan, terutama pada detik terakhir dari sebuah perjuangan. Dengan kata lain, sikap tawakal akan menjadi senjata ampuh yang menentukan keberhasilan dari sebuah perjuangan. Dampak positif bersikap tawakal. Yang pertama, tawakal merupakan wujud keimanan dan kepasrahan kepada Allah. Tawakal diperlukan untuk mendukung perdamaian antara sesama manusia. Tawakal mampu mendatangkan ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, tawakal menumbuhkan kesadaran bahwa semuanya hanya milik Allah semata.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih, secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang ia kehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti ia memilih suatu pekerjaan kemudian melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh agar dapat mendapatkan hasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan apalagi lari dari kenyataan. Dalil diperintahkannya kita untuk berikhtiar yang pertama yaitu dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang potongan ayatnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat semampunya. Setelah berikhtiar maka harus menyerahkan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh perilaku ikhtiar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui contoh-contoh sikap ikhtiar, karena Allah memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh ikhtiar seperti belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang baik. Yang pertama yaitu yakin dan percaya bahwa kita bisa, karena keyakinan adalah modal utama untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Segala sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini hanya seringkali belum pernah dicoba. Yang kedua, lakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, selesaikan apa yang telah kita mulai, berani dan memiliki mental sang juara. Yang keempat, mulai sekarang saat ini juga, lakukan segera apa yang kita rencanakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadiyatis shatu fatamshiru fil ard watta'u min fadlillahi wa adkuruhu katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Potongan ayat tersebut menjelaskan sedikit tentang keutamaan kita berikhtiar. Dampak positif perilaku ikhtiar. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki harga diri dalam pandangan Allah. Yang kedua, menghemat dalam pembelanjaan rezeki dari Allah. Yang ketiga, mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu hikmah perilaku tawakal dan ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari suatu usaha dapat menimbulkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga yaitu sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu adalah sobaro yang membentuk infinitif atau masdar menjadi sabran. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terlarang. Sabar merupakan ciri mendasar orang yang bertakwa. Sabar merupakan ikatan yang tidak mungkin terpisah dari keimanan. Ikatan antara sabar dan dengan iman bagaikan kepala dengan jasadnya. Jadi sabar di sini adalah sesuatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dalil tentang diperintahkannya sabar yaitu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Seseorang bisa dikatakan sabar apabila dalam kehidupannya selalu memandang ke arah
yang kemajuan yang positif serta memperkuat sabarnya dengan iman dan meyakini kebenaran akan janji-janji Allah. Sebagaimana janji Allah pada Quran surat Az-Zumar ayat 10, yaitu sesungguhnya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Nah, sabar berarti berhati lapang kuat menderita berbagai cobaan dan pendadaran hidup. Namun tidak berarti mudah patah dan kehilangan pengharapan. Sebaliknya orang yang sabar penuh keyakinan, pengharapan dan berani menerima apa yang tergelar di jagat raya ini. Manfaat berperilaku sabar. Pahala yang tiada batas, lebih tenang dalam menghadapi ujian karena sabar merupakan cahaya dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah selalu bersama orang yang sabar. Dampak positif orang yang berperilaku sabar menguji keimanan seseorang. Peringatan Allah kepada manusia, hidup terasa lebih damai dan tentram, memiliki emosi yang stabil karena tidak sering marah-marah. Materi yang keempat yaitu syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyabarannya. Sedangkan secara syar'i syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara tunduk taat kepadanya dan berserah diri kepada Allah serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Syukur dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih kepada sesuatu atau pujian. Adapun dalam KBBI syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Syukur juga berarti pengakuan hati terhadap sesuatu ganjaran nikmat yang dianugerahkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang syukur yaitu dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabin lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apabila manusia mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila manusia tidak mau berterima kasih atau selalu merasa kurang kepada nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengurangi nikmat tersebut, dan azab yang diberikan Allah kepada manusia itu sangat pedih. Bersyukur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang diantaranya yaitu bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sebagai manusia yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada diri kita lalai dalam mensyukuri nikmat apa yang Allah kita berikan kepada kita, dan menyadari bahwa nilai semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada dirinya, maka dia baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Maka dia barulah merasakan dan menyadari. Contohnya adalah nikmat kesehatan jasmani dan juga kesehatan. Dampak positif dari berperilaku syukur. Yang pertama, terhindar dari sifat tamak. Yang kedua, bertambahnya rezeki. Yang ketiga, terhindar dari siksa Allah. Jadi orang yang syukur itu selalu merasa cukup apa yang telah diberikan Tuhannya kepada dirinya, dan dia tidak memiliki ambisi kepada dunia yang terlalu menggebu. Dan biasanya orang yang berperilaku syukur itu rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya.
Jadi dapat diartikan qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Dengan sikap inilah jiwa akan menjadi tenang dan terjauhkan dari sifat serakah. Jadi qanaah artinya hampir mirip dengan syukur, yaitu yang menerima apa yang telah diberikan kepadanya. Qanaah bukan berarti hidupnya berdiam diri atau berpangku tangan dan bermalas-malasan. Tetapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Namun apabila dia menemui kegagalan, dia tidak pernah putus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnuzon kepada keputusan Allah. Dalil tentang qanaah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hud, ayat 6, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min da'abatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustada'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dari ayat di atas apa yang dapat kita ambil lakunya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin makhluknya, sehingga sedapat mungkin kita mengingatkan sifat qanaah dan meningkatkan sifat qanaah dan menghilangkan sifat tamak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW, sungguh beruntung orang yang masuk Islam mendapat rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Contoh-contoh dari sifat qanaah. Yang pertama yaitu menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berpikir positif menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat dari Allah. Yang ketiga, bekerja keras dan tetap optimis. Yang ketiga, tidak berlebihan, artinya dalam membelanjakan harta yang sesuai dengan kebutuhan. Hikmah dari sifat sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama yaitu syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatnya keimanan akan Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. Berbagai sarana telah disediakan bagi tumbuhnya rasa syukur dan sabar dalam diri, seperti bersikap menyerahkan segala sesuatu dan merasa ridho pada ketentuan Allah, baik nikmat maupun ujian. Yang kedua, syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pandai bersyukur akan senantiasa bertahtakan kesabaran meski berada dalam ujian dan penderitaan. Yang ketiga yaitu qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup, karena orang yang berperilaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil hal-hal positif dan dapat dijadikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.